datang di Golf Insight. Saya Halida Sandra, moderator podcast ini. Kali ini saya nggak sendiri, saya kedatangan teman-teman saya yang sangat luar biasa. Halo, gimana kabar kalian? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan, boleh kali ya kalian kenalin diri kalian? Oke, halo semuanya, kenalin nama aku Fadila Souzan, biasa dipanggil Dila. Aku dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fisip Undip. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aulia Laila dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fisip Undip. Oke, di sini kami mau membahas mengenai hasil dari pengamatan sosial media salah satu tokoh publik, yaitu Pak Erick Thohir. Kalian pasti pengen tahu kan alasan kami memilih Pak Erick, Menteri BUMN, sebagai penelitian kami. Untuk itu akan dijelaskan oleh teman saya Fadila. Oke, makasih Halida. Jadi aku bakal ngejelasin alasan kenapa kita milih Bapak Erick Thohir. Seperti yang kita tahu, beliau itu sekarang menjabat sebagai Menteri BUMN. Tidak hanya itu, beliau juga seorang pembisnis dan juga ketua umum dari PSSI. Perjalanan karir beliau ini sangat menarik untuk kita amati, apalagi sosial media beliau. Kita di sini mengamati sosial media beliau, yaitu akun Twitter atau yang sekarang berganti nama menjadi X. Di sana kita bisa mengamati bagaimana beliau berkomunikasi dengan masyarakat, tanggapan masyarakat tentang kebijakan yang beliau buat. Tidak hanya itu, kita juga bisa menyelidiki topik-topik apa yang disukai oleh pengikut beliau. Jadi mengamati Pak Erick Thohir ini bukan hanya sekedar kita mengamati seorang pejabat, tetapi kita mengamati seorang pemimpin yang modern lah, kata orang-orang itu. Kayak gitu. Oke, jadi sebenarnya Pak Erick Thohir ini nggak hanya berpengalaman di BUMN aja ya, Fadil? Iya. Kalian kan tadi bilang ingin meneliti tentang Pak Erick. Nah, mesti kan ada tahap-tahapan dalam meneliti nih. Aku pengen tahu dong, tahapan awal apa sih yang kalian lakuin buat meneliti tentang Pak Erick Thohir ini? Baik Halida, jadi untuk mengetahui pola komunikasi yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir ini, kita pertama-tama mengamati akun sosial media yaitu X milik Bapak Erick Thohir ini. Jadi kita mengamati bahwa Pak Erick ini memiliki pengikut sebanyak 750.000 dan di bio juga beliau menyebutkan mengenai jabatan yaitu sebagai Menteri BUMN dan juga Ketua Umum PSSI. Lalu setelah kita amati, Pak Erick ini jarang melakukan interaksi gitu sama followersnya, seperti meninggalkan komentar ataupun meretweet. Tapi Pak Erick Thohir ini hanya sekedar mengunggah postingan yang relevan dengan bidang yang dimilikinya, yaitu di bidang politik pemerintahan, lalu juga olahraga, ekonomi dan kewirausahaan, pemberdayaan pemuda dan pendidikan, serta juga kolaborasi internasional. Lalu dari beberapa bidang itu, postingan yang memiliki interaksi tinggi itu khususnya di bidang BUMN, yaitu kinerja BUMN pada periode 2020 sampai 2023. Selain itu juga sebagai Ketua PSSI, postingan Pak Erick mengenai Timnas Indonesia yang berkaitan dengan pemain naturalisasi juga banyak memperoleh perhatian dari masyarakat. Nah, dari kedua bidang itu yang menariknya adalah terdapat perbedaan respon gitu terhadap postingan Pak Erick Thohir. Pak Erick sering mendapatkan feedback yang positif jika postingan tersebut terkait Timnas. Ya walaupun masih ada beberapa komentar yang negatif, tetapi tidak sebanyak dibanding saat Pak Erick ini mengunggah postingan terkait BUMN. Nah, pastinya teman-teman penasaran nggak sih alasan dibalik adanya perbedaan respon netizen terhadap postingan Pak Erick Thohir ini. Nah, tetapi aku dan Fadila nggak akan ngejelasin hal itu di sini, tetapi hal itu akan dijelasin oleh teman kita yaitu Syauki dan Dinda. Cukup rumit ya tahapan awal penelitian tentang Pak Erick ini. Oke, ini kan sudah dijelasin nih tentang latar belakang dan juga etnografi tentang Pak Erick. Dan bagaimana interaksi atau pola komunikasi Pak Erick di sosial media yaitu X. Nah, teman-teman kalian pasti pengen tahu dong kira-kira hasil dari penelitian atau pengamatannya kayak gimana sih? Untuk itu saya akan memanggil dua narasumber lainnya, yaitu Muhammad Syauki Al-Suni dan juga Dinda Nabila, yang akan menjelaskan lebih detail tentang penelitian ini. Halo Syauki, Dinda, gimana kabar kalian? Baik banget. Baik. Thank you Rida udah memberikan kesempatan kami untuk bisa hadir di sini seperti itu. Oke, mungkin langsung saja ya. Ini gambar apa sih? Kok ada negatif sama positifnya? Oke, baik. Di belakang ini kalau atau nanti misal ditampilkan ya teman-teman semua,
Seperti yang barangkali sudah disampaikan oleh dua rekan kami sebelumnya, bahwasanya di sini kami melakukan sebuah pengamatan terhadap Erick Thohir, Bapak Erick Thohir, terkait dengan bagaimana tanggapan publik terhadap beliau itu utamanya di media sosial X seperti itu. Nah, pada intinya kami ini mencari dua hal teman-teman semua. Yang pertama ialah mengenai sentimen pengguna X terhadap Erick Thohir, kemudian juga mengenai analisa tentang social network analysis dari Erick Thohir ini sendiri seperti itu. Dari hasil sentimen publik terhadap Pak Erick ini lebih banyak positif atau negatifnya sih, Selvi? Oke. Untuk hasil sentimen sendiri itu sebenarnya cukup merata ya, karena memang kami melakukan pemrograman itu ialah untuk mencari 10 kata teratas yang bisa menggambarkan sentimen publik terhadap Erick Thohir seperti itu. Jadi ada 10 kata teratas baik yang positif maupun negatif seperti itu sih. Jadi merata seperti itu. Oke. Gitu. Sebenarnya saya bingung melihat gambar yang ini, kenapa kata support itu berada di paling atas di bagian positif dan juga kata dep di bagian negatif. Apa bisa dijelaskan? Oke, jadi teman-teman sekalian, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ini adalah 10 kata teratas yang paling banyak ditulis oleh pengguna X di tweetan-tweetan mereka tentang Erick Thohir. Nah, untuk kata support ini sendiri sebenarnya belum bisa menggambarkan secara langsung ya mengenai sentimen positif mereka ke Erick Thohir. Karena kalau misalnya kita lihat di beberapa tweetan itu cenderung kata support ini digunakan oleh Erick Thohir untuk menunjukkan dukungan dia kepada salah satu tokoh atau suatu kebijakan. Jadi bukan dari halayak langsung gitu. Achievement sendiri seperti yang sudah tadi rekan kami Fadila sebutkan, itu Erick Thohir sebagai ketua PSSI juga. Nah, PSSI di era Erick Thohir ini cukup bagus bisa dibilang, di timnas kelompok usia dan senior juga lolos ke Piala Asia semua. Itu merupakan salah satu contoh achievement Erick Thohir. Di bawah kepemimpinan beliau timnas itu lebih baik. Nah, kemudian apalagi kira-kira yang mau ditanyain? Atau mungkin ini ya yang negatif ya, belum ya. Oke, yang negatif teman-teman bisa dilihat di negatif itu ada dep, ada kata dep. Nah, di sini menarik teman-teman, seperti yang sudah Aul sampaikan juga sebelumnya, bahwasanya Erick Thohir ini memiliki sentimen positif ketika dia memposting tentang timnas, tentang PSSI, karena seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwasanya timnas di era Erick Thohir itu sangat-sangat pesat kemajuannya. Ketika dia melakukan program naturalisasi pemain keturunan juga itu mendapatkan respon yang positif dari masyarakat, walaupun memang ada beberapa yang kontra. Nah, terkait dengan kata dep, kenapa kata dep ini paling atas? Nah, setelah kita telusuri, ternyata ada beberapa BUMN itu yang ketahuan itu belum membayar utang kepada para vendornya, beberapa. Nah, itu juga cukup menjadi sebuah perbincangan, sehingga itu membuat sentimen publik terhadap Erick Thohir kalau dia membahas tentang BUMN itu jadi kurang baik lah, karena ada faktor BUMN beberapa banyak yang masih belum membayar hutang seperti itu. Mungkin ini dilanjutkan Kak Dinda. Oke, jadi selain sentimen, di sini kita juga menganalisis SNA dari Bapak Erick Thohir ini. SNA, analisis SNA itu apa sih? Bisa dijelasin, Dinda? Oke, jadi SNA atau Social Network Analysis itu merupakan sebuah metode untuk menganalisis pola hubungan dan interaksi antar individu, kelompok, dan organisasi dalam sesuatu jejaring sosial. SNA sendiri menggunakan visualisasi grafik untuk menunjukkan node atau aktor dan edge yang merupakan hubungan atau interaksi. Oke. Agak pusing ya ngelihat gambar SNA ini, tapi hasil dari SNA itu selalu bulat kah, Din? Oke, hasil dari SNA sendiri tuh nggak selalu bulat ya teman-teman. Jadi pola jaringan SNA ini biasanya bergantung pada struktur hubungan dan interaksi antar nodenya sendiri. Nah, di sini tuh nama Pak Erick Thohir itu kenapa yang paling besar? Karena di sini kami menggunakan Bapak Erick Thohir sebagai aktor utama, dan beliau juga merupakan node dengan pengaruh terbesar ya di sini, baik dari segi koneksi, peran sebagai penghubung, atau frekuensi interaksi dari jaringan tersebut. Oke, tapi ini kenapa ada nama Bapak Faisal Assegaf di situ? Apakah ada sangkut pautnya dengan Pak Erick? Oke, jadi kita sebelumnya mengenal dulu ya siapa itu Bapak Faisal Assegaf. Jadi Faisal Assegaf merupakan seorang kritikus atau aktivis, bisa jadi juga politikus yang sempat memiliki polemik dengan Bapak Erick Thohir dimulai pada Agustus tahun 2022 dari postingannya yang di platformnya Instagram, yang dimana beliau memposting suatu video yang berisikan tuduhan serius kepada Bapak Erick Thohir, yang berisikan dimana Bapak Erick Thohir itu
menampung dana sebesar 300 triliun untuk calon presiden melalui PT Taspen, lalu memiliki banyak istri yang dinikahi secara gaib, dan yang terakhir tidak membayar biaya sekolah anaknya. Tetapi tuduhan ini dibantah oleh Bapak Erick Thohir, yang dimana menurut Bapak Erick Thohir ini semua merupakan fitnah, dan beliau segera mengambil langkah hukum dengan melaporkannya ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran kebencian. Tetapi masih abu-abu nih Halida, akhir dari kasus ini. Kita belum tahu informasi terbaru dan perkembangan lebih lanjut dari kasus atau laporan ini. Oh begitu, menarik banget ya penelitian yang kalian lakuin ini. Oke teman-teman, jadi kita sudah menyaksikan bagaimana kelompok 1 melakukan sebuah pengamatan terkait komunikasi politik terhadap Pak Erick yang melalui 2 pendekatan utama, yaitu analisis sentimen publik dan juga SNA. Sentimen publik terhadap Pak Erick ini menunjukkan variasi antara tanggapan positif terkait kontribusinya di bidang olahraga dan juga tanggapan negatif terhadap isu-isu di sektor BUMN. Sementara itu, SNA mengungkapkan posisi Pak Erick sebagai aktor utama dengan pengaruh besar dalam jaringan sosial, serta hubungan dan polemik yang melibatkan tokoh lain seperti Bapak Faisal Assegaf yang menunjukkan dinamika komunikasi dan konflik di lingkup politik. Kami berharap dengan adanya podcast ini, teman-teman semua mendapatkan banyak pengetahuan baru. Cukup sampai di sini podcast dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami ucapkan terima kasih. Dadah.